Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Saronia Francisca Leontatu. Perkenalkan, nama saya Silanta Tidriasari. Saya Stephen Julius Nuwan. Saya Ferencia Naulia. Saya Yosefin Markita Valerini Nenoliu. Dan saya Inta Kalawangi. Ini saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi BAR serta tugas dan tanggung jawab. Struktur organisasi BAR. Yang pertama ada bar manager, di sampingnya ada asisten bar manager. Di bawah ada head bartender, ada captain bartender atau supervisor, ada bartender, ada bellboy. Bar manager, tugas dan tanggung jawab yang pertama, mengatur strategi penjualan bar agar bisa melampaui target yang diberikan perusahaan. Yang kedua, memeriksa hasil penjualan sales setiap bulan. Ketiga, memeriksa logbook apabila terdapat pesanan atau informasi penting. Yang keempat, memvalidasi daftar requisition untuk perishable, beverage, groceries, dan sebagainya. Yang kelima, mengantar beverage sales, presensi, dan daftar requisition ke bagian F&B untuk mendapatkan persetujuan F&B, manajer termasuk juga travelers broker report. Yang keenam, melaporkan masalah terjadi kepada food and beverage manager. Yang ketujuh, memeriksa persediaan stok minuman, gripping, unit, dan lain-lain. Apabila sudah menipis, segera mengajukan permintaan ke bagian gudang. Kedelapan, mendampingi bagian cost control untuk mengadakan inventarisasi. Yang kesembilan, memeriksa kerapian bawahan serta kelengkapan dan kebersihan ruang bar. Ke-10, melakukan appraisal staff setiap bulan sekali. Sebelum bar beroperasi. Yang pertama, mengadakan briefing setiap pagi dengan para staff. Yang kedua, memeriksa daftar hadir bawahan. Yang ketiga, memeriksa kebersihan dan kelengkapan bar di beberapa outlet. Yang keempat, melaporkan masalah dan hambatan yang terjadi ke bagian F&B manager. Yang kelima, mengawasi pelayanan dan operasional apakah sesuai dengan SOP. Yang keenam, membantu welcoming tamu. Yang ketujuh, memberikan motivasi kepada bawahan serta tetap menjaga hubungan baik dengan departemen lain. Tugas dan tanggung jawab asisten bar manager. Yang pertama, membantu bar manager dalam mengambil kebijakan mengenai kepentingan bar. Yang kedua, mengawasi dan memastikan keseluruhan tim, leader atau head bartender dan bartender. Yang kedua, mengawasi dan memastikan keseluruhan tim. Yang ketiga, menjamin dan memastikan operasional bar berjalan dengan baik. Yang keempat, mengadakan briefing dengan seluruh staf. Yang kelima, memastikan semua pekerjaan terselesaikan sesuai prosedur kerja. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Kedai. Yang selanjutnya saya akan memberitakan tugas dari yang bartender. Tugas yang pertama yaitu bertanggung jawab terhadap seluruh operasional dan sistem produksi di bar. Yang kedua, melatih, mengawasi, dan memonitor tim di bawahnya. Yang ketiga, menyusun rencana kerja harian. Yang keempat, memonitor kerja tim bawahan. Yang kelima, memberikan pelatihan harian yang mencakup aspek pelayanan minuman sesuai dengan SOP. Yang keenam, memastikan kualitas minuman dalam keadaan baik. Yang berikutnya ada bartender atau supervisor. Tugas yang pertama, menyusun jadwal kerja untuk seluruh staf bawahan menjelang akhir bulan. Yang kedua, mengadakan pelatihan, pengarahan, dan briefing kepada bartender, barwaiter, dan juga barboy.
Yang ketiga, memerintah beberapa staf untuk mengerjakan beberapa tugas sampingan. Yang keempat, memeriksa ketersediaan peanuts, garnish, minuman, dan sebagainya. Yang kelima, memeriksa kerapihan meja dan kursi bar yang telah dikerjakan oleh para staf. Yang keenam, memotivasi para staf untuk tetap semangat kerja. Yang ketujuh, menampung dan berupaya menyelesaikan permasalahan yang dihadapi para staf. Yang berikutnya akan saya jelaskan. Yang berikutnya, ketika bar sedang beroperasi. Yang pertama, mempersilakan tamu dengan sopan dan ramah, kemudian mencarikan tempat duduk tamu. Yang kedua, menawarkan minuman yang menarik kepada tamu. Yang ketiga, apabila kondisi bar sedang sibuk, bar supervisor bisa membantu bartender membuatkan koktail dan menyajikannya kepada tamu. Yang berikutnya, memberikan briefing penutup sebagai evaluasi harian. Ketika bar tutup, yang pertama, menampung keluhan dari para staf bawahan apabila mengalami hambatan selama bar beroperasi. Yang kedua, mencatat hasil penjualan harian dan membuatkan laporan kerja. Yang ketiga, memeriksa presensi bawahan. Yang keempat, memberikan masukan kepada bawahan apabila melakukan kesalahan agar bisa dibenahi. Yang terakhir, sebelum pulang, memeriksa kondisi bar, apakah sudah bersih dan rapi, serta memastikan seluruh akses pintu telah dikunci. Berikut adalah tugas dan tanggung jawab bartender antara lain meramu dan meracik minuman sebelum dihilangkan kepada para tamu yang datang. Kedua, membersihkan ruangan bar, khususnya yang belum dibersihkan oleh housekeeping. Ketiga, membersihkan meja, kursi, counter, serta botol-botol minuman di area bar. Yang keempat, mengambil persediaan groceries, perishable, dan minuman dari gudang untuk menambah stok yang mulai menipis. Yang kelima, menyediakan jumlah es batu dalam jumlah yang cukup. Yang keenam, mengambil supplies yang tersediaannya kurang siwat seperti olive pit, quasar, midler, straw, napkin, dan gelas-gelas. Yang berikut, mempersiapkan welcome drink untuk para tamu yang sedang check-in, baik itu tamu individu, rombongan, ataupun tamu VIP. Yang berikut, mengatur alat-alat operasional seperti jiggler, shaker, cocktail standard, bar knife, ice spoon, wine bucket, dan lain-lain. Berikut, menyediakan chips, penny, sieve, dan lain-lain. Yang berikut, menyediakan fresh lime juice sebagai campuran coklat ataupun sebagai garnish, dan lain-lain. Yang berikut, menyiapkan soft drink, bir, white wine dalam jumlah yang cukup. Yang terakhir, mempersiapkan kondimen seperti Angostura bitter, tobacco, fresh egg, lee, dan perins saus siu. Berikut, ketika bar sedang beroperasi, membuat pesanan tamu sesuai resep dan takaran yang ada. Kedua, menjaga kebersihan dan kerapian area bar, dan selalu menjaga penampilan ramah dan sopan dengan para tamu yang datang. Tugas bar sudah tutup. Pertama, mengembalikan seluruh peralatan kembali ke tempat semula setelah selesai dibersihkan dan dikeringkan. Kedua, mengumpulkan botol-botol kosong yang telah digunakan. Ketiga, menata kembali botol minuman ke tempat penyimpanan. Keempat, melaporkan kepada bar supervisor jika mendapati kendala atau masalah selama beroperasi. Dan yang terakhir, membersihkan counter dari sisa kotoran bar session. Sekian. Yang berikut, tugas bar waiters dan botol waiters. Yang pertama, menjaga dan membersihkan ruangan bar, counter, meja, dan kursi.
menjaga dan memastikan sirkulasi di dalam bar tetap segar dan nyaman, bekerja sama dengan bartender untuk mengambil stok barang dan gudang, membantu bartender menyiapkan gelas bersih, potato chips dan sebagainya, mengatur dan merapikan meja dan kursi di area bar, membantu melipat cocktail paper, napkin dalam berbagai bentuk. Ketika bar sedang beroperasi, yang pertama menyambut tamu dengan ramah, sopan dan mempersilahkan tamu duduk. Yang kedua mengambilkan pesanan minuman yang dipesan tamu. Yang ketiga menyajikan minuman yang sudah dibuat. Yang keempat menjaga penampilan agar tetap terlihat rapi dan bersih. Menjaga hubungan baik dengan tamu. Senantiasa mengucapkan salam dan terima kasih kepada tamu yang telah berkunjung. Ketika bar tutup, membersihkan dan merapikan ruangan bar, termasuk menata meja kursi bersama dengan bartender. Yang kedua, mengumpulkan gelas dan botol kosong untuk diletakkan di wadah khusus. Yang ketiga, mematikan penerangan yang sudah tidak digunakan. Yang terakhir, mematikan AC dan mengunci pintu. Yang berikut tugas bar boy. Yang pertama, membantu tugas bar waiter atau waitress dalam mengumpulkan peralatan kosong dan mengeluarkannya. Yang kedua, mempersiapkan gelas bersih, membantu pick up barang dari toko. Yang terakhir, mengeluarkan gelas kotor untuk dicuci. Sekian dari saya, yang materi berikutnya akan dipresentasikan oleh Bang. Baik, sekarang saya akan mempresentasikan peralatan-peralatan yang umumnya digunakan dalam bar. Yang pertama ada shaker set. Shaker set adalah alat untuk mengocok minuman campuran yang terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada bagian atas atau bagian kepala yang digunakan sebagai penutup, ada bagian leher sebagai penyaring, dan bagian badan shaker sebagai pengocok minuman. Yang kedua ada cocktail strainer. Cocktail strainer adalah alat yang digunakan untuk menyaring es supaya tidak ikut masuk ke dalam gelas saat menuang minuman. Yang ketiga ada long bar spoon. Long bar spoon adalah sendok berukuran panjang untuk menstir atau mengaduk minuman dan sebagai alat untuk menakar. Yang keempat ada electric blender. Electric blender adalah alat pengocok minuman yang dioperasikan atau dijalankan dengan listrik. Yang kelima ada cork straw. Adalah alat untuk membuka tutup botol yang terbuat dari gabus, contohnya tutup botol minuman anggur. Yang keenam ada cutting board. Cutting board adalah alat untuk memotong buah-buahan, contohnya orange, lemon, dan cutting board ini terbuat dari kayu dan ada juga yang terbuat dari plastik. Yang ketujuh ada can opener. Can opener adalah alat untuk membuka jenis kaleng, contohnya kaleng jus, kaleng krim, dan milk, dan lain-lain. Yang kedelapan ada bottle opener. Bottle opener adalah alat untuk membuka segala tutupan botol yang terbuat dari kaleng, contohnya kaleng Fanta, kaleng bir, kaleng Coca-Cola, dan Sprite, dan lain-lain. Yang kesembilan ada bar knife. Bar knife adalah pisau untuk memotong buah-buahan yang digunakan saat mengolah minuman, contohnya orange, lemon, untuk garnish atau sebagai penghias dalam minuman. Yang ke-10 ada ice tongs. Ice tongs adalah jepitan untuk mengambil es batu yang berukuran kecil. Yang ke-11 ada brandy heater. Brandy heater adalah alat untuk memanaskan gelas brandy atau gelas Irish coffee. Yang ke-12 ada ice cube. Ice cube adalah alat untuk mengambil ice cube atau es batu dalam jumlah banyak. Ke-13 ada jigger cup. Jigger cup adalah alat pengukur yang terbuat dari logam, mempunyai beberapa ukuran dari yang kecil sampai yang lumayan besar, yang digunakan untuk menakar dalam membuat minuman campuran dengan ukuran 1 ons sampai 1,5 ons.
ada Fine Strainer, merupakan saringan yang paling efektif untuk menangkap semua sisa-sisa ampas atau sisa-sisa ampas pada minuman koktail atau es agar tidak masuk ke dalam gelas saat menuang minuman. Yang ke-15, Peeler. Peeler adalah alat untuk mengupas segala jenis kulit buah. Ke-16, ada Parisian Shaker. Parisian Shaker disebut juga sebagai French Shaker. Memiliki dua kompartemen, bagian atas atau kepala sebagai wadah, sebagai penutup, dan bagian bawah sebagai wadah. 17, ada funnel. Funnel digunakan untuk memindahkan bahan cair ke tempat lain agar tidak tumpah saat dituang. 18, ada orange squeezer. Orange squeezer digunakan untuk memeras lemon, lime, atau orange. Yang ke-20 ada brush. Brush adalah sikat berukuran panjang yang digunakan untuk membersihkan botol. 21 ada ice picker. Ice picker berfungsi untuk memecahkan es dan membuat kerak es. 22 ada ice shaver untuk mengacaukan es batu agar bentuknya menjadi kecil-kecil berukuran yang teratur. Selanjutnya ada champagne bag atau wine cooler, semacam ember yang terbuat dari logam, memiliki telinga di bagian kanan dan kiri untuk mendinginkan champagne, anggur atau white wine yang dipasang di dekat meja tamu. Yang berikut ada ice bucket. Ice bucket itu semacam ember logam, ukurannya sedikit lebih kecil dari champagne bag, sebagai tempat es batu. Umumnya bagian bawahnya dilengkapi dengan saringan agar air dari es batu tidak bercampur dengan es batu. Yang berikut ada wine cooler stand. Wine cooler stand adalah tempat untuk menaruh champagne bag atau wine cooler. Berikut peralatan glassware akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang glassware, yaitu yang pertama gelas yang tidak bertangkai. Ada line glass. Line glass digunakan untuk menyajikan whisky. Yang kedua ada shot glass. Shot glass digunakan untuk menyajikan kopi atau menakar kopi. Dia juga biasa digunakan untuk menyantap alkohol. Yang ketiga ada beer mug. Beer mug digunakan untuk menyajikan bir. Yang ketiga ada tall Collins glass. Tall Collins glass digunakan untuk menyajikan tonik dingin atau jus dingin. Yang berikut ada highball glass. Highball glass digunakan untuk menyajikan tall cocktail dan minuman dingin dengan es batu. Selanjutnya ada iced tea glass. Iced tea glass digunakan untuk menyajikan teh. Yang berikut ada mock glass. Mock glass digunakan untuk menyajikan minuman panas, yaitu susu hangat, ada kopi hangat, air hangat, dan juga air putih hangat. Yang berikut ada goblet. Goblet digunakan untuk menyajikan air putih atau soft drink. Yang berikut ada pro glass. Pro glass digunakan untuk menyajikan minuman koktail yang dicampur dengan es batu. Yang berikut ada juice glass. Juice glass digunakan untuk menyajikan juice. Selanjutnya gelas yang bertangkai. Yang pertama ada martini glass. Martini glass digunakan untuk menyajikan minuman koktail. Yang berikut ada red wine glass. Red wine glass digunakan untuk menyajikan anggur merah. Yang berikut ada white wine glass. White wine glass digunakan untuk menyajikan anggur putih. Yang berikut ada sour glass. Sour glass digunakan untuk menyajikan minuman sour atau whisky. Yang berikut ada brandy balloon. Brandy balloon digunakan untuk menyajikan brandy dan cognac. Selanjutnya ada perfect glass. Perfect glass digunakan untuk tempat hidangan es krim dengan berbagai topping. Yang selanjutnya ada liqueur glass. Liqueur glass digunakan untuk menyajikan minuman liqueur atau cordial.
Yang selanjutnya ada Kempekne Fluid Glass. Digunakan untuk menyajikan minuman sparkling wine dengan gelembung yang tersisa. Hasil presentasi kami sekian dan Terima kasih.